Aku tidak mengenal dia. Itu Petrus menyangkal Yesus. Di sini kan tertulis ini, Petrus menyangkal Yesus. Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, kau sudah menyangkal aku. Gitu. Ternyata betul Petrus menyangkal. Pada waktu ditanya, apakah kau murid dia? Apakah kau mengikut dia? Petrus bilang, aku tidak mengenal dia. Gitu. Aku tidak mengenal dia. Dia menyangkal. Kalau dia tidak menyangkal, dia mati dibunuh itu. Makanya aku katakan pengertiannya dari kata yang kau tanya itu bahwa karena Yesus mereka ini akan dibunuh. Imannya tergoncang pada waktu itu. Terima kasih saudaraku. Iya, jadi tampaknya hilang kata aku akan membunuh di situ, Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor. Ini stadium 3. Ustaz Alif nggak mau open mic, menghindar. Monitor. Silakan Ustaz. Pak Tua. Kan di situ Yesus bilang, aku akan membunuh gembala. Gembala di situ kan murid-murid Yesus. Gembala di situ ya, Yesus betul. Atau murid-murid Yesus? Pastiin dulu coba, saya ingin tahu. Nah, begini saudaraku, gembala di situ, gembala kan? Gembala. Kita pelan-pelan ngomongnya pelan-pelan. Yang aku di situ siapa? Yang kau menjadi tahu pada aku waktu di situ siapa yang menjadi aku? Nah, supaya saudara paham ya, supaya saudara paham dulu. Iya. Aku jelaskan ya. Jadi yang mengatakan di sini aku itu adalah Yesus. Ya kan? Yesus. Lalu gembalanya siapa? Kau pertanyakan gembala kan? Ya, gembalanya apakah murid-murid Yesus? Ya. Nah, nanti ku jawab itu. Kau dengar? Ya, sekarang kau jawab nanti. Sekarang lah, keburu. Iya, ku jawab sekarang gitu loh. Ku jawab ya sekarang sudah. Ini. Ya. Jadi begini. Jadi begini lagi. Yang dimaksudkan dengan gembala dan domba itu pengikut Yesus. Nah, begini. Pada waktu sebentar dulu kawanku. Nah, belum selesai. Siap. Belum selesai. Nah, kau akan bertanya tentang gembala itu. Saya tahu maksud kau gitu. Saya tahu. Makanya aku jelaskan biar jangan kau bertanya lagi supaya ku jelaskan begini. Jadi ku katakan bahwa gembala dan domba itu pengikut Yesus itu sudah. Itu pengikut Yesus, termasuk murid-muridnya dan lain-lain semua itu. Nah, ya sudah. Kenapa aku bilang gembala? Yang kau sebut. Iya, pelan-pelan. Pak Supir, pelan-pelan di depan jalannya itu agak berlubang, pelan-pelan. Ya, makanya ku jelaskan biar jangan kau bertanya lagi, kau dengar jelaskannya. Bukan aku yang bertanya, biar Pak Supir itu di bawah itu paham. Coba pelan-pelan. Yang aku di situ adalah Yesus, betul kata Pak Supir. Oke, yang dibunuh itu adalah murid-murid Yesus, betul? Nah, di situ Yesus mengatakan mengguncang imanmu. Artinya yang dibunuh menurut Yesus adalah salah satu murid Yesus. Oh enggak begitu. Mana ayatnya Kau bilang tadi atau murid Yesus gembala. Nah, begini kau baru naik ini. Coba pelan-pelan. Saya tadi. Oke. Kau tidak dengar perkataan saya tadi. Aku bertanya pelan-pelan ya. Pelan-pelan sebentar. Kata Yesus, aku akan membunuh gembala. Yang aku di situ Yesus, betul? Ya, Yesus betul. Betul. Yang dibunuh adalah gembala. Gembala di situ murid Yesus, betul? Ya, betul. Eta leres Pak Supir kubati tadi. Berarti kalau begitu bahwa kata Yesus yang akan dibunuh itu murid Yesus, bukan Yesus. Nah, pengertiannya gini loh. Nanti ku jelaskan. Aduh, bagaimana kau ini? Kau enggak. Aduh, begini. Artinya yang mati dibunuh itu bukan Yesus, tapi akan ada yang dikorbankan mengganti pembunuhan terhadap Yesus. Begitu. Jangan memframing. Aduh, jangan memframing. Jangan memframing. Kenapa dibilang memframing? Kan di kata sekarang Yesus pertama. Gini loh. Buktinya Pak Tuan, buktinya sekarang iman Anda terguncang. Kata Yesus, aku akan mengguncang imanmu. Kan gitunya kata Yesus. Nah, aku akan membunuh gembala. Yang aku di situ adalah Yesus, yang menjadi gembala di situ adalah murid Yesus. Nah, sekarang aku jelaskan ya.
Sekarang kau jelaskan saudaraku ya. Itu di situ kopnya. Kau lihat kopnya di atas itu, di kopnya itu dikatakan Petrus akan menyangkal Yesus. Kopnya itu. Itu Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi yang mati dibunuh Yesus atau Yudas? Saya tanya. Nah, Yesus ini kan diserahkan. Yesus ini kan diserahkan untuk dibunuh gitu loh. Yudas itu yang datang mencium Yesus. Tapi kata Yesus justru Yesus akan membunuh muridnya. Artinya, nah, pengertiannya itu yang salah. Itu pengertiannya salah gitu. Pengertiannya Yesus membunuh murid itu apa? Tadi kan sudah kujelaskan begini. Biar ku baca ulang lah. Aduh, bagaimana menjelaskannya ini buat kau paham ya? Karena begini. Loh, Petrus akan menyangkal Yesus. Jadi gini, tadi dulu. Saya jadi gini teman-teman. Saya mau terawih di bawah ada Kristen yang naik biar agak seru itu diserang Satalip. Satalip nggak ngerti ini sama Alfi ini. Nggak ngerti nih. Oke, izin turun semuanya. Di bawah ada Kristen dia naik biar tambah seru ini diskusinya. Semuanya. Bentar lagi kita juga terawih. Oke. Jadi aku baca ulang ya. Coba pelan-pelan baca. Baca pelan. Pak Ustadz. Aku ingat ayat itu Matius 26:31 seingatku di situ kan ya. Coba pelan-pelan kata Yesus apa? Malam ini. Oke, pelan-pelan kita baca ya, pelan-pelan kita baca. Kau begini Pak Ustadz. Kalau kau baca itu jangan kau fokus satu ayat. Blunder kita kalau kau fokus satu ayat. Kau baca dari ayat pertama itu baru full. Lebih baik aku fokus satu ayat daripada Pak Tuan menanggapi bukan ayat yang sedang dibahas. Kita sedang membahas. Itu paralel, saudaraku. Itu paralel. Ayat itu paralel. Iya, itu paralel. Makanya kita menjelaskan itu sesuai dengan satu perikop itu, gitu loh. Baru kita paham. Kalau kita mengambil satu ayat, bagaimana cara menjelaskannya? Dia akan, waduh, bagaimana ya? Aku bertanya. Coba saya bertanya sekali lagi. Di situ kan saya baca dulu ya ayatnya ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku, kata Yesus. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Aku di situ menurut Pak Tuan adalah Yesus, betul? Ya, betul. Yang dibunuh di situ siapa? Di sini Yesus tidak membunuh orang di sini, saudaraku. Loh, aku akan membunuh. Nah, pengertiannya begini, saudaraku. Tiba-tiba saya jelaskan pengertiannya. Nah, ini biar saya baca dari awal biar kita paham lah. Ya, pelan-pelan. Izinkan saya bisa membaca ulang dari awal, bisa diizinkan? Ya, boleh. Oke, baik, boleh. terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz yang baik hati dan tidak sombong. Membaca ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, karena aku Yesus ya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, di sini dikatakan aku bangkit. Aku ini siapa, saudaraku Pak Ustadz? Yesus. Nah, tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Gitu. Nah, Petrus menjawabnya, biar sebentar dulu. Dibahas dulu. Petrus jangan kemana-mana. Kau ini dibahas yang mana, saudaraku? Malam. Sedang kita bahas. Sabar. Malam bi. Bantuan. Malam bi. Kau itu sudah kena jebakan dari tadi. Saya sudah hitung. Iya, sudah kena jebakan karena kamu nggak konsisten. Yang dibunuh itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa kau takut? Kau baca Ulangan 32 ayat 39. Makanya kalau nggak menguasai Alkitab jangan dulu naik. Buka dulu Ulangan 32 ayat 39. Kenapa kau lari ke Ulangan? Kita bahas Matius ini. Kau lari ke Ulangan jauh-jauh sana. Makanya kau belajar Alkitab, dari itu ada nubuatan. Ya sudah, begini, kalau bukan Tuhan Yesus yang dibunuh dan bukan Tuhan Yesus yang mati. Ini yang parah, nggak bisa begini. Begini, ku jelaskan kalau kau nggak paham, dengar baik-baik. Kalau bukan dia yang disalibkan, kau sudah kena jebakan. Ku jelaskan, gitu loh. Kau dengar baik-baik, ku jelaskan. Jangan kau motong itu. Kau motong lagi ke kitab Kejadian. Kau motong dengan Ustaz Alif sudah 2000 ada mualaf ini. Ribut hari ini loh, Alfi.
Ini gara-gara Ustadz Alif bikin kamu terjebak 2000 sudah ini mualaf malam ini, bahaya kau ini, bodoh sekali kau. Terjebak bagaimana? Kau dengar dulu. Kau dengar ku baca ayat yang ke-30 berapa yang dikatakan tadi, ke-30. Ayat yang ke-31 ya. Dengar. Kan di sini dikatakan bahwa Pak Ustadz mengatakan Yesus membunuh murid lain, kan begitu. Iya kan? Nah, di sini Yesus tidak mengatakan bahwa dia membunuh murid lain. Nah, Yesus mengatakan begini, malam ini kalau cara warna saya paham ayat ini, Pak Tuan dengar dulu yang perlu menjelaskan. Ustaz Talib, saya pamit saja, tapi satu dengar dulu lah, saudaraku. Siap. Ini tinggal ditiup. Syahadat dia, pelan-pelan. Saudaraku yang baik hati dan tidak sombong, yang sedang menjalankan puasa, udah kaki kanan. Biarlah tenangkan hati kalian supaya aku menjelaskan. Jangan kau kosong diri. Loh, kalian ini tinggal sedikit lagi syahadat yang pelan-pelan. Udah. Udah biarin. Oh iya, saya biarin kalian. Saya kau pergi dan mati di bawah pohon gantung diri. Iklan. Jadi begini, begini saudaraku. Saudara mau dengar penjelasan saya atau tidak? Kalau saudara mendengarkan penjelasan saya akan turun. Yuk, kita dengarkan. Kalau saudara tidak mau mendengarkan penjelasan saya terkait Alkitabku ini, karena saya punya hak untuk menjelaskan karena ini Alkitabku. Jadi kalau saudara bantah, saudara tidak mau saya menjelaskan, maka saya akan turun. Room ini tidak seru, gitu loh. Nah, saya yang turun. Ya. Kau di sini. Ya udah, aku turun kalau begitu. Ku turunkan saya. Nggak seru, kau lihat nanti room ini. Nggak seru, karena saya sudah turun. Oke, terima kasih. Itu tadi kenapa tadi dia yang turun? Kenapa dia yang turun? Coba, iya Pak Tuan, lanjut, silakan. Apa maksudnya? Kan tadi pertanyaannya, aku di situ siapa, gembala di situ siapa? Itu kok pertanyaannya. Silakan, Anda jelaskan. Ya, silakan Anda jelaskan sampai Yesus datang kedua kalinya. Mana dia? Iya. Wah, gara-gara Billy nih. Dikiranya tadi Muslim kali yang naik. Kristen juga itu. Ini Zuliafe ini Kristen juga nih, Salif. Ini terdiagnosa kena kanker saraf stadium 2. Masih bisa diselamatkan ya, Ustaz? Oh, saya spesialis stadium 6. Loh, silakan. Bang Zuliafe. Oh iya. Kata Ustaz Alif, kenapa kamu masih menuhankan Yesus? Kenapa? Jangankan saya, menurut data dari World Population Review tahun 2023, dengar sebentar, data orang Kristen di dunia itu perkiraannya itu ada 2,3, sementara orang Islam hanya 1,9. Mantap. 2,3 sebentar, 2,3 miliar orang Kristen mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab di dalam pertama Korintus 12 ayat 3, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan itu digerakkan oleh Roh Kudus, berarti Allah sendiri yang menyatakan hal itu. Mantap. Pak Juliape, coba saya ingin tanya dulu. Itu kan Anda membahas data populasi di seluruh dunia. Yesus kan turun di tanah Israel, Pak. Tolong dong kasih catatannya berapa orang di tanah Yahudi yang menuhankan Yesus? Ada berapa gelintir orang, Pak? Ada 2% atau ya sekitar 2%. Apa yang salah? Sedih banget sih. Loh, dia menunjukkan. Karena dengar, Bible saya sudah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang akan datang dari timur dan barat akan datang duduk makan bersama-sama dengan saya, Abraham, Ishak dan Yakub Loh, sebentar Bang. Tetapi anak-anak perjanjian itu akan dilemparkan. Kenapa? Karena mereka tidak ini percaya. Ini dosisnya sama yang tadi ini. Coba. Anda jangan naik stadium. Yesus mengaku
Dia itu diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus lahir di tanah Israel. Yesus 33 tahun keliling tanah Israel. Ketika dia mau disalib, dapat murid cuma 12. Setelah 2025 tahun, masih di bawah 2% di sana yang menuhankan Yesus. Saya yakin itu pun banyak dari pendatang, dari Amerika, dari orang-orang Roma, yang mengemas ulang tentang siapa Yesus. Kalau kita bahas, Pak, ciri-ciri orang sukses itu, kalau Anda membandingkan dengan umat Islam, Nabi Muhammad SAW turun di tanah Jazirah Arab, mayoritas semuanya Muslim, Pak. Sukses dia di tanah kelahirannya. Artinya dia dipercaya oleh orang-orang yang di sekitar. Lah Yesus bertahun-tahun. Tapi sebenarnya cuma 3 tahun sih. 3 tahun itu Pak, saya bandingkan itu pelajaran anak TK ya. Atau mungkin anak SD, tapi baru kelas 3 atau SMP lah. 3 tahun. Belum tuntas itu, makanya dia baru dapat murid pun ya 12 kan. Nah, jadi kalau Anda membanggakan tadi orang di luar, populasi banyak orang menjadi Kristen, Anda juga lihat trennya sekarang bagaimana orang-orang di Eropa itu justru keluar dari Kristen. Kalau dia tidak mualaf, dia menjadi ateis, Pak. Dan kita bisa lihat sejarahnya kenapa Kristen itu menyebar ke seluruh penjuru bumi, menjadi contoh di benua Amerika itu menjadi mayoritas Kristen. Sejarah awalnya itu apa, Pak? Sejarah awal coba kita lihat bagaimana terjadi di awal genosida suku Indian di sana kan, diisi oleh orang Kristen, populasi baru, wajar menjadi Kristen. Sekarang eranya digital, eranya informasi, orang-orang mulai berpikir, iya ya, masa saya mau ngikutin nenek moyang saya, ngikutin bahwa menuhankan anak orang, dia kan manusia sama aja. Dia terlahir sebagaimana kita, kok dituhanin, masih berpikir, mulai berpikir gitu loh. Gitu Pak. Jadi kalau Anda banggakan ke sana kayaknya nggak masuk. Belum lagi ke negara-negara lain, bagaimana di Australia suku aborigin dihabisin. Nah, itu sejarah kelamnya. Tapi kita nggak usah ke sana lah. Makanya jangan membanggakan ke sananya gitu loh, tentang populasinya. Oh sebentar, anakku manggilin. Lanjut dulu. Loh, kita berbicara fakta. Sebentar, kita berbicara fakta. Terlepas bahwa dia adalah orang berdosa atau dia orang benar, kita berbicara fakta. 2,3 adalah memeluk agama Kristen. Apakah Islam tidak teridentifikasi sebagai teroris, agama yang kejahatan di dunia Arab? Yang lain lanjut ya. Nah, pertanyaan saya, apakah Islam sendiri tidak teridentifikasi bahwa mayoritas mereka terpapar oleh radikalisme? Bahkan di Indonesia sendiri sedang menggalakkan, makanya BPTN, Badan Penanggulangan Teroris, mengapa dibangun di Indonesia? Sebab mayoritas sendiri dari orang Islam itu sendiri yang adalah terpapar oleh teroris. Jadi kita mau berkata apa? Mohon maaf Bang Zulfi, Bang Zulyafi, tolong nanti kita bongkar ini bahasa. Guna apa? Bang Zulyafi, Bang Zulyafi, tunggu. Indonesia sudah terpapar oleh radikalisme. Bang Zulyafi, tolong bernapas dulu sebentar, dari Timur Tengah. Bang Zulyafi, mohon maaf saya mute ya. Abang tolong gantinya bahasa itu diplesetin ya, bahaya. Jangan pakai itu dulu bahasanya. Nanti ini merungkat. Mereka sedang membangun radikalisme dengan menyandang dana. Yang dikatakan oleh Mahfud MD. Tokoh Islam sendiri. Ya, jadi gini teman-temanku, yang biasa berdiskusi, tolong harap kata-kata itu tolong diplesetin ya. Jadi untuk teman-temanku di bawah, izin Ustaz Alif, izin semuanya dulu ya. Tolong ditip-tip layar teman-temanku. Tadi sempat nge-lag ini, sempat saya keluar tadi. Nggak tahu ini. Ya teman-teman ya. Untuk kasih paham malam ini saya buat dulu ya. Tertawa riang dengan kokoh, buat kopi manis campur masako. Paman Kaisar malam ini berulah, Lutah berwarta Bukit Golgota. Kafir dengarkan aku berkata, agar kau paham tidak depresi dan gila. Teruntuk kalian yang menuhankan karet Lampung, yang percaya diri ada roh Tuhan di atas air mengapung-apung. Seperti Tuhan yang sedang nyempil di hidung, tolonglah bawa data valid, konsep tungtung, jangan pula dibawa data pak ketipung. Jika ingin mencari kebenaran dan kekalahan, sejenak dogma doktrin Anda lepaskan. Kalian tidak harus menjadi Islam jadikan keimanan, tapi cobalah jujur, cerdas dan sopan. Ingat, Tuhan dikonsep jadi tersesat, gabrol berserak tidak akurat. Cita harapanmu sangatlah kuat, seperti kaleng roti kongguan. Jangan pernah belajar kepada tua-tua jika tekstual lain mengatakannya. Hanya kau jepit di ketiak, tak pernah kau baca, naik di komal jadi hiburan kami tertawa. Diskusi harap tenang dan tabah, ketika bernarasi jangan pernah halu.
kalau tidak mau dianggap sampah seperti badut yang tidak lucu. Lagu lawas, lagu keroncong, kalau sekarang lagu kedot dangdutan. Kalau cuma kelas jemaat sombong, naik di komal jadi hiburan. Sekian, stay tune, lanjut yang lain. Sebelum dilanjut yang lain, saya udah bilang tadi mau parkur, mau di sini masuk taraweh. Gini, Anda tadi membangga-banggakan membahas tentang taraweh. Coba, ini gimana ini? Kisah seru kapel gereja Katolik di Ces dihiasi ribuan tengkorak. Bangun gereja aja dari tengkorak manusia. Ini ajaran kasih gitu. Ini bukan teroris. Enggak, makanya jangan bahas tentang data-data ini. Coba ini coba bangunannya aja kayak gini nih. Orang loh dijadikan tempat ibadah gitu loh. Ini tengkorak semua ini. Kamu nggak pernah buka sejarah ya? Bagaimana kalian melakukan teror begitu mengerikan sampai tulang belulangnya dijadikan tempat ibadah. Nih, IDN ada di Tempo, ada di IDN semua ini banyak nih. Nih, ada gereja tengkorak nih, 5 objek. Jadi objek wisata lagi coba. Tempat ibadah loh ini. Islam nggak ada kayak gini. Ini nggak teror. Hah? Kayak gini bukan teror gitu. Telol. Aduh, maaf tok. Saya bentar lagi mau turun. Coba dijadikan renda-renda hiasan coba kayak gini. Apa coba? Ngeri kali kayak gini tempat ibadah. Enggak, makanya saya bilang udahlah, jangan membangga-banggakan sebuah case peristiwa atau apa kayak gitu. Nanti kita bahas lebih jauh, ngeri juga. Kalian itu cuma nanti bahasa ajaran kasih itu hanya kamuflase saja, nggak ada faktanya. Masa kayak gini nih? Aku aja ngeri ngelihatnya. Ini tempat ibadah loh. Ya, kalian aja karena sekarang tinggal di Indonesia, mayoritas umat Islam mengamalkan kasih, ya kalian itu harus menunjukkan karena kalian tinggal di masyarakat yang mengamalkan ajaran kasih gitu. Oke ya, saya izin mute, saya izin parkun mungkin host nanti kalau turunin aja, saya mau taruh. Siap Ustadku, standby. Baik, selamat malam Bang Kristen, Bang Jangan Usik. Siapa ini? Bang Jangan Usik agama. Selamat malam Abang dah. Malam. Selamat malam abang-abangku semua. Siap abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Anggur Asam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Alfi, lanjut Abang Anggur Asam. Silakan. Bang, cek audio dulu Bang. Manis sekali. Masya Allah. Lanjut. Alfi monitor. Ini tadi lupa knalpot Mio-nya katanya. Ya udah nanti kalau nyala lagi jangan lupa isunya ya. Oke, siap Ibu. Alfi monitor. Lah, Bang Anggur Asam boleh langsung Bang Anggur Asam diambil alih atau adekku Novan monitor. Oke. Monitor aman. Iya, Bang Nopan dulu lah ya. Kita baru masuk. Silakan Bang Nopan. Silakan, kita ini Muslim nih biasanya klub-klub. Silakan Bang Nopan. Ya, siapa nih yang mau diskusi sama aku? Allah, makasih. Halo, Bang Kristen atau Bang Jangan Usik agama aku nih? Ya. Kalau sambil nunggu Oten kalau gitu saya izin di bawah dulu aja ya. Terima kasih semuanya buat yang Muslim yang ada kesempatan untuk taraweh. Ayo kita sholat taraweh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya ya Bang ya, saya ya. Jadi saya sebenarnya dari bawah. Tadi saya bawa